Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai landasan epistemologi ilmu pengetahuan. Ya, sambil menunggu saya share screen, silakan absennya diisi dulu ya, yang saya sampaikan di chat room. Oke, saya coba share screen materi pada siang hari ini. Nah, inilah landasan epistemologis dari ilmu pengetahuan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang landasan ontologi ilmu. Nah, sekarang kita akan bahas landasan epistemologi ilmu. Epistemologi itu membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, dengan kata lain, epistemologi adalah teori pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan atau metode ilmiah. Ya. Nah, kegiatan dalam mencari pengetahuan tentang apapun selama hal itu terbatas pada objek empiris dan pengetahuan tersebut diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah, maka itu akan sah disebut sebagai ilmu. Nah, kata-kata sifat keilmuan lebih mencerminkan hakikat ilmu daripada istilah ilmu sebagai kata benda. Nah, di sini kita lihat ilmu itu bukan merupakan suatu keberadaan yang sifatnya pasif. Ya. Di situ ada proses. Jadi keberadaan ilmu itu akan selalu berkembang, selalu dinamis ya. Dan ilmu juga mencerminkan proses dalam perolehannya. Jadi melalui proses-proses melalui metode yang disebut sebagai metode ilmiah ya. Nah, itu yang berbeda dengan ilmu atau dengan pengetahuan biasa ya. Pengetahuan biasa itu tidak perlu dan tidak menggunakan metode. Artinya kita bisa mengetahui secara sangat sederhana ya. Nah, tapi kalau ilmu itu harus melalui metode. Dan hakikat keilmuan ditentukan oleh cara berpikir yang dilakukan menurut syarat-syarat keilmuan yang bersifat terbuka dan menjunjung kebenaran di atas hal-hal yang lain. Nah, jadi ini ya yang disebut sebagai ilmu, dia harus memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu apa? Dia harus memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah. Nah, kita lanjutkan pembahasan ini. Nah, kita kembali ke slide ini. Jadi, pandangan ilmu pengetahuan itu ada dua, yang sifatnya statis dan dinamis. Yang statis itu menempatkan prinsip, dalil, dan teori yang saling berkaitan bersamaan dengan banyak informasi yang teratur. Artinya statis itu bukan ilmu itu berhenti ya, tetapi kita menempatkan prinsip-prinsip dalil itu sebagai sesuatu yang sudah baku di dalam struktur ilmu. Karena kalau kita tidak menempatkan itu secara baku, maka struktur itu akan mudah goyah ya. Struktur ilmu itu akan mudah goyah. Maksudnya pandangan statis itu seperti itu ya. Bukan berarti ilmu itu diam, beku, tidak bergerak, itu bukan. Tetapi kita menempatkan sekali lagi teori-teori, dalil-dalil, dan prinsip sebagai sesuatu yang sudah aku di dalam struktur ilmu ya. Nah, tolong yang lain di mute dulu ya. Nah,
Sementara sifat ilmu itu sendiri itu sifatnya adalah dinamis, ya, selalu berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu ya. Jadi ilmu itu juga merupakan kegiatan atau proses yang selalu berkembang gitu ya. Nah, kita akan membicarakan tentang kebenaran ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu kebenarannya adalah pengetahuan yang jelas dari satu objek material yang dicapai menurut objek formal tertentu. Ya, kita sudah membicarakan itu pertemuan yang lalu ya. Apa itu objek material dan apa itu objek formal. Dengan metode yang sesuai dan ditunjang oleh satu sistem yang relevan. Ya, artinya ilmu itu harus menggunakan metode dan akan membentuk satu sistem gitu ya. Seperti itu. Jadi keterkaitan antara subjek, objek material dan objek formal itu harus menggunakan satu metode yang namanya metode ilmiah dan itu akan membentuk atau menunjang sebuah sistem. Ilmu itu adalah sebuah sistem. Jadi boleh dikatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang mempunyai sistem, mempunyai struktur dan mempunyai sistem. Itu yang membedakan dengan pengetahuan biasa yang tidak mempunyai struktur dan tidak mempunyai sistem. Nah, jadi ilmu dan pengetahuan itu berkaitan dengan kebenaran ya. Nah, kalau kebenaran ilmiah ini adalah kebenaran yang berada di dalam wilayah ilmu pengetahuan ya. Kebenaran ilmiah diperoleh secara mendalam berdasarkan penelitian dan penalaran logika ilmiah. Sementara ada kebenaran yang non ilmiah, artinya dia berada di luar wilayah ilmu. Kebenaran non ilmiah itu diantaranya kebenaran karena akal sehat, kebetulan, agama dan wahyu. Nah, dalam agama terutama ya adanya wahyu, hal-hal yang sudah tertulis di dalam kitab suci itu merupakan kebenaran. Jadi sebenarnya kebenaran agama itu bukan merupakan kebenaran ilmiah. Karena apa? Mungkin sesuatu yang dianggap benar dalam agama itu secara ilmiah itu mungkin susah dibuktikan kebenarannya. Kalau kebenaran ilmiah itu pertama dia harus masuk akal. Jadi masuk akal dalam logika yang sahih ya, yang valid. Kemudian dia juga harus bisa dibuktikan secara fakta, artinya secara indrawi. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan, bisa didengar, dibau, nah itu seperti itu. Nah, hal-hal yang berada dalam kitab suci itu terkadang sangat sulit atau tidak mungkin ya dibuktikan dengan panca indera. Jadi itu berada di luar wilayah ilmu. Nah, yang ketiga adalah kebenaran filsafat diperoleh dengan cara menentukan sedalam-dalamnya dan seluruhnya baik sesuatu itu ada atau mungkin ada. Nah, di sini kebenaran filsafat itu merupakan kebenaran yang berdasarkan logika yang murni ya. Artinya kebenaran yang sifatnya itu berdasarkan cara berpikir yang sahih, yang valid ya. Nah, sifatnya itu mungkin kebenaran filsafat itu tidak hanya ada di dalam ilmu filsafat itu sendiri ya, tapi mungkin juga ada di dalam ilmu yang lain seperti matematika dan bahasa ya. Jadi misalnya matematika itu ketika kita sudah mengikuti rumus-rumusnya, itu kita sudah memperoleh kebenaran di situ. Tidak perlu dirujukkan dengan fakta. Nah, fakta fungsinya adalah untuk memperkuat. Ya.
memperkuat kebenaran-kebenaran secara logika. Misalnya apa? 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya, di dalam matematika itu sudah merupakan kebenaran. Tapi untuk memperkuat, kita mengilustrasikan ya, misalnya kita mengajarkan matematika pada anak kecil, 1 tambah 1 sama dengan 2 itu ada 1 buah jeruk, tambah 1 buah jeruk sama dengan 2 jeruk. Nah, fungsi jeruk di sini sebagai fakta itu hanya untuk memperkuat saja. Karena tanpa ada rujukan dengan fakta pun itu sudah merupakan satu kebenaran karena sudah mengikuti kaidah-kaidah logis ya di dalam rumus-rumus matematika. Jadi begitu. Nah, yang dimaksud dengan sesuatu yang ada atau mungkin ada, ini ada secara potensial ya. Ada secara potensial. Sesuatu itu ada dalam potensinya. Nah, ketika dia sudah menjadi aktual, maka dia mengada secara faktual, ada faktanya. Contohnya apa? Misalnya ada sebutir biji ya, apakah itu biji padi atau biji jagung, itu di situ ada potensi untuk menjadi tumbuhan ya, tumbuhan jagung, apakah tumbuhan padi gitu ya. Itu namanya sesuatu yang ada dalam potensi, sesuatu yang mungkin ada. Ya, dia bisa tumbuh menjadi pohon padi atau pohon jagung, tapi bisa juga tidak. Jadi, tapi ada potensi untuk tumbuh, untuk menjadi pohon ya dari biji itu. Nah, di situ itulah apa namanya? Ada dalam kemungkinan ya, dalam potensi seperti itu. Nah, jadi kebenaran dalam ilmu pengetahuan itu ada 3 macam ya. Ada 3 teori di situ. Yang pertama adalah teori saling hubungan atau teori koherensi. Nah, teori koherensi itu atau coherence theory ya dalam bahasa Inggris. Teori koherensi itu adalah kebenaran yang bergantung pada saling hubungan di antara ide-ide secara tepat, yaitu ide-ide yang sebelumnya telah diterima sebagai kebenaran. Ya, tadi sudah diilustrasikan kebenaran koherensi itu ada di dalam ilmu filsafat, di dalam matematika, dalam bahasa, terutama itu. Tetapi semua ilmu juga harus mempunyai memenuhi teori koherensi ini. Artinya apa? Teori-teori yang berkembang itu dia harus mendasarkan pada teori-teori sebelumnya. Di dalam matematika ya rumus-rumus matematika yang kompleks itu pun harus bergantung pada rumus-rumus yang sederhana ya. Ya misalnya rumus-rumus yang sudah dikembangkan apa namanya beberapa ilmuwan matematika terakhir ini sangat kompleks itu tetap harus bergantung pada prinsip-prinsip dasar matematika yang sangat sederhana. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2 itu harus berangkat dari situ ya. Demikian juga dengan bahasa ya. Semua apa namanya kata-kata yang baru, kata-kata kosakata yang baru terbentuk beberapa beberapa periode terakhir ini itu tetap harus mengacu kepada teori-teori tata bahasa. Jadi tata bahasa ini menjadi ide-ide dasar ya atau gagasan-gagasan dasar dalam bahasa itu sendiri yang menjadi syarat untuk apa namanya perkembangan bahasa secara keseluruhan. Nah, kemudian yang kedua adalah teori persesuaian atau correspondence theory atau teori korespondensi ya, yaitu persesuaian antara pernyataan tentang fakta dengan fakta itu sendiri. Nah, jadi ilmu itu kan isinya adalah apa namanya
susunan dari pernyataan-pernyataan ya. Teori-teori itu kan bentuknya pernyataan. Nah, pernyataan itu harus sesuai dengan fakta. Fakta itu apa? Fakta itu adalah sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera manusia ya. Seperti itu. Kalau tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh ya, itu di dalam ilmu, sekali lagi dalam ilmu ya, itu diragukan kebenarannya. Jadi sesuatu itu bisa dianggap tidak benar di dalam ilmu ketika tidak ada faktanya atau faktanya tidak sesuai. Nah, apakah di dalam ilmu hal ini terjadi? Yang banyak terjadi itu adalah di ilmu sejarah. Ilmu sejarah, terutama di Indonesia itu. Sejarah itu kadangkala sulit untuk dibuktikan faktanya. Oleh karena itu, sejarah di Indonesia ini masih banyak diselimuti oleh mitos-mitos. Ya. Jadi, tuturan-tuturan orang-orang tua dahulu kadang itu sulit untuk ditemukan atau dicari faktanya. Jadi faktanya itu apa? Peninggalan sejarahnya itu tidak ada. Jadi itu hanya tertinggal sebagai mitos. Ya. Misalnya apa? Mitos tentang cerita-cerita tentang kerajaan-kerajaan terdahulu ya, bagaimana rajanya ini berkuasa wilayahnya hingga ke sana. Tapi ketika dicari faktanya, mana peninggalan kerajaannya, mana apa namanya wilayah yang disebutkan, itu faktanya kadang tidak ada. Jadi sejarah ini masih banyak diselimuti oleh mitos ya di Indonesia ini. Oleh karena itu ilmu sejarah dia fungsinya berusaha memetakan sejarah secara ilmiah dalam arti dia harus berdasarkan fakta sejarah. Fakta sejarah itu artinya ada peninggalannya, ada sesuatu yang bisa kita lihat atau sesuatu yang bisa kita apa namanya? Bisa kita sentuh, kita raba. Nah, itu yang menjadi dasar ilmu sejarah. Kalau tidak, dia hanya menjadi sekedar sebuah mitos saja ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah teori kegunaan atau teori pragmatik ya. Nah, jadi sesuatu pernyataan dianggap benar apabila memiliki kegunaan atau manfaat praktis dan bersifat fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga itu yang menentukan perkembangan ilmu ya. Karena ilmu pengetahuan, hal-hal yang dulunya itu dianggap tidak bermanfaat, sekarang menjadi bermanfaat, gitu ya. Misalnya apa? Ya dulu misalnya orang bepergian itu cukup dia berjalan kaki atau menggunakan hewan-hewan tertentu ya untuk alat transportasi. Apakah itu kuda, apakah unta ya di negara-negara Timur Tengah atau hewan-hewan lain seperti keledai, kerbau gitu ya. Itu zaman dulu. Kemudian orang mulai merasakan bahwa ya bepergian akan lebih cepat ketika ada alat transportasi, maka diciptakan alat transportasi sederhana ya, mulai dari sepeda, kemudian lambat laun ditempelkan mesin jadi sepeda motor, kemudian mobil, kereta api, dan seterusnya sampai yang paling terakhir ya sampai ada pesawat terbang. Kemudian untuk bepergian di air dibikin perahu, kemudian ditempeli mesin menjadi kapal berbagai macam. Artinya manusia mulai menganggap bahwa ada hal-hal tertentu yang bermanfaat dalam hidupnya dan itu apa namanya? Itu apa? Manusia mulai menemukan hal-hal yang dianggap bermanfaat ya dalam hidupnya, itu seperti itu. Nah, ini bangunan dasar atau struktur ilmu pengetahuan.
Jadi berangkat dari problem ilmiah, kemudian mengembangkan sikap ilmiah, kemudian menggunakan metode ilmiah, kemudian adanya aktivitas, adanya kesimpulan, dan terakhir adanya pengaruh ya. Nah, sikap ilmiah ini berangkat dari keingintahuan. Manusia itu dikaruniai akal itu selalu mempertanyakan apa-apa yang berada di sekitar kehidupannya ya, dan dia mempunyai rasa ingin tahu untuk mengeksplorasi lebih jauh apa-apa yang ada di sekitar kehidupannya. Kemudian berpikir spekulatif ya. Spekulatif itu apa? Dia mengembangkan ide-ide. Nah, ide-ide ini sebelum dia dirujukkan dengan fakta, itu namanya spekulatif. Spekulatif itu adalah pikiran bebas manusia. Manusia bisa berpikir apa saja. Jadi spekulatif itu artinya pemikiran yang bebas sebelum dia dirujukkan kepada faktanya ya. Kemudian kemauan untuk bersifat objektif. Kemudian keterbukaan. Nah, kemauan untuk menangguhkan penilaian atau menunda keputusan. Ya, jadi manusia itu jangan memberikan penilaian atau keputusan sebelum dia merujukkan pada fakta ya. Spekulatif itu hanya boleh dilakukan di awal, tapi di akhir dia harus dirujukkan pada fakta ya. Faktanya bagaimana? Nah, disitulah baru boleh dilakukan kesimpulan atau keputusan. Jadi ini sifatnya adalah kesementaraan, meragukan validitas dan kebenaran. Maksudnya meragukan validitas kebenaran apa? Secara spekulatif tadi. Jadi akal pikiran yang bebas ini masih diragukan kebenarannya sebelum dia dirujukkan atau diuji dengan fakta ya. Faktanya ada atau tidak? Kalau tidak ada berarti tidak benar. Hanya menjadi sebatas spekulasi ya. Nah, penggunaan metode ilmiah itu pertama menyadari akan masalah ya. Manusia ini kan hidupnya selalu dipenuhi oleh masalah. Jadi di dalam penelitian itu awal mula yang kita lakukan adalah merumuskan masalah ya, merumuskan masalah. Jadi sebenarnya masalah apa sih yang kita hadapi ini? Nah, kemudian masalah tersebut diuji ya, menguji masalah, pemeriksaan. Di situ dikaji benar-benar ya masalahnya apa, dipetakan gitu kan. Nah, kemudian mengusulkan solusi. Jadi ilmu itu sebenarnya merupakan kumpulan solusi dari berbagai permasalahan ya. Nah, jadi ilmu itu manfaatnya, tadi ada teori pragmatis, manfaat ilmu itu adalah untuk memecahkan masalah ya, memberikan solusi pada masalah. Tapi masalah ini akan selalu ada ya di dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya menguji usulan atau proposal. Jadi mengusulkan solusi. Proposal itu artinya usulan ya. Kita mengusulkan solusi itu kan. Oh, solusinya harus begini. Tapi dia harus diuji. Diuji dengan apa? Ya, dengan dipraktekkan atau dilakukan ya. Ya. Misalnya apa? Kalau di dalam ilmu pertanian ya kita berusaha untuk meningkatkan produktivitas tanaman tertentu ya, hasil panennya mau ditingkatkan. Digunakan apa? Digunakan pupuk-pupuk tertentu ya. Kita mengusulkan solusi, kita mau pakai pupuk ini. Nah, diuji, dikasihkan pupuk itu pada tanaman ini. Ternyata pertumbuhannya meningkat gitu kan. Produktivitasnya meningkat, hasil panennya bertambah. Oh, berarti dia benar itu ya. Jadi dia bisa memecahkan masalah gitu, yang terakhir itu. Ya kalau mungkin di dalam ilmu yang kalian pelajari ya, ilmu manajemen itu
misalnya di bidang pemasaran ya, bagaimana mau memasarkan ini secara lebih luas ya, penjualannya ditingkatkan itu. Oh, kita mau adakan promosi gitu kan, promosi di berbagai titik, atau kita mau intensifkan promosi di internet ya, di media sosial gitu kan, diperluas jangkauannya. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Diuji kan, diuji apakah penjualan produk ini meningkat. Oh, ternyata meningkat. Nah, berarti dia bisa memecahkan masalah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi disitulah metode ilmiah itu metode yang harus ditempuh di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita melakukan penelitian, itu kaidah-kaidah metode ilmiah itu sangat penting. Kenapa? Ya, itu yang memberikan ciri ilmu pengetahuan. Tanpa itu berarti ya kita sama saja dengan tidak melakukan pengembangan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi sekali lagi metode ini sangat penting dalam ilmu karena itu menjadi ciri khas ilmu. Kalau tidak, dia akan sama saja dengan pengetahuan biasa. Jadi ilmu itu selalu dinamis, aktivitas ilmiah itu selalu dilakukan dalam pembelajaran dan pengembangan ilmu. Jadi aktivitas ilmiah, riset atau penelitian ada aspek individual dan aspek sosial ya. Individual ya kita pengetahuan atau ilmunya semakin bertambah. Aspek sosial bagaimana ilmu ini juga bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat banyak. Nah, adanya kesimpulan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh ilmuwan sebagai hasil aktivitas penelitian. Jadi ketika kita melakukan penelitian itu sebenarnya kita berkontribusi terhadap pengembangan ilmu ya. Nah, ilmu kita bertambah, juga ilmu kita berkembang, dan ilmu kita nanti juga bisa menjadi rujukan bagi orang lain setelah kita ya. Jadi nanti misalnya kalian bikin skripsi itu kalau menjadi rujukan bagi adik-adik kelas kalian ya itu artinya bisa menjadi kontribusi ya terhadap pengembangan ilmu yang kalian pelajari. Gitu. Nah, terakhir itu adanya pengaruh ya. Jadi pengembangan ilmu itu akan berpengaruh ya terhadap kehidupan manusia. Pertama terhadap teknologi dan industri ya. Jadi majunya teknologi sekarang, majunya dunia industri itu pasti ditentukan oleh berkembangnya ilmu pengetahuan ya. Jadi di dalam perusahaan-perusahaan besar ya, industri-industri besar pasti ada unit khusus yang namanya unit penelitian dan pengembangan ya, research and development. Yaitu fungsinya untuk mengembangkan produk dari perusahaan tersebut kan gitu. Jadi ada unit R&D ya, research and development. Di situ sebenarnya ilmu itu sangat berperan penting di situ ya dalam mengembangkan produknya, maka dilakukan riset-riset, dilakukan penelitian yang mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Kemudian pengembangan ilmu itu juga berpengaruh terhadap masyarakat dan peradaban ya. Nah, hal yang harus dicatat di sini adalah perkembangan masyarakat dan peradaban itu sangat ditentukan oleh berkembangnya ilmu dalam masyarakat tersebut ya. Jadi masyarakat atau peradaban atau negara itu bisa disebut negara maju itu karena apa? Karena ilmu pengetahuannya yang maju ya. Jadi negara-negara maju, kenapa disebut negara maju ya? Karena keilmuan di situ berkembang. Kalau negara yang sedang berkembang ya seperti Indonesia, ini pengembangan ilmu itu tidak semaju atau sepesat di negara-negara maju ya. Ya,
Oleh karena itu, kenapa orang-orang dari negara berkembang itu pergi kuliah di negara-negara maju karena apa? Ya ilmunya lebih maju, lebih berkembang di sana. Seperti itu. Jadi sekali lagi ya, kunci dari perkembangan masyarakat atau fungsi atau kunci dari majunya sebuah masyarakat itu adalah ilmunya dulu ya. Masyarakat disebut terbelakang ya karena ilmunya kurang berkembang, kalah berkembang ilmunya dibandingkan dengan negara atau masyarakat yang sudah maju. Seperti itu ya. Nah, itulah mengapa ilmu itu sangat penting. Ilmu itu sangat penting karena dia menentukan kemajuan masyarakat, kemajuan sebuah negara dan peradaban. Ya, oke, saya pikir itu ya materi kuliah pada siang hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan dan komentar bisa disampaikan langsung atau melalui kolom chat. Oh ya, yang belum absen silakan absen dulu, link absennya saya posting lagi, mungkin tadi yang datang atau bergabung belakangan belum melihat absennya. Ya, silakan kalau ada komentar, pertanyaan. Oke ya, ya sambil menunggu kalau ada pertanyaan atau komentar. Jadi sebenarnya ini ada perbedaan yang mendasar ya. Bagaimana belajar di perguruan tinggi dengan belajar di tingkatan sebelumnya, dari sekolah dasar sampai sekolah menengah. Belajar di perguruan tinggi itu ada tuntutan untuk pengembangan ilmu, berkontribusi pada pengembangan ilmu. Dengan apa? Dengan melakukan penelitian. Ya. Dengan melakukan penelitian itu berarti berkontribusi terhadap pengembangan ilmu. Ilmu itu kan dinamis ya, selalu berkembang. Nah, di sekolah menengah dan sekolah sebelumnya itu tidak ada tuntutan kontribusi itu ya. Jadi nanti kalian syarat untuk kelulusan itu harus bikin skripsi, dan bikin skripsi itu harus dilakukan melalui penelitian ya. Nah, jadi itu ada tuntutan kepada kontribusi kepada pengembangan ilmu. Jadi sudah bukan tingkatannya bukan lagi sebagai apa istilahnya itu konsumen belaka ya, cuma belajar saja, tapi dituntut juga menjadi produsen ya. Jadi harus ada kontribusinya, harus ada produknya yang menjadi bagian dari pengembangan ilmu secara keseluruhan ya. Itu bedanya apa namanya? Belajar di perguruan tinggi dengan belajar di sekolah-sekolah di bawahnya ya, sekolah menengah, apalagi sekolah dasar ya. Itu. Dan untuk itu landasan epistemologi ini sangat penting karena dia yang membedakan antara ilmu dengan pengetahuan biasa ataupun pengetahuan yang lain ya. Jadi ada metode ilmiah yang harus dipenuhi, syarat-syarat ilmiah yang harus ditempuh di dalam mempelajari sebuah ilmu. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan atau komentar, bisa disampaikan langsung atau melalui kolom chat. Silakan ya.
Nah, sekarang pertanyaannya, di dalam bentuk pengetahuan yang lain apakah ada metodenya? Ya ada, tapi dia bukan metode ilmiah ya. Kalau di agama misalnya ada metode-metode tertentu untuk memperkuat iman misalnya, dia banyak beribadah, banyak itu juga metode, tapi bukan metode ilmiah ya. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat. Atas nama Muhammad Iqbal ingin bertanya bagaimana cara menggunakan metode ilmiah yang terdapat di poin pertama yaitu menyadari akan masalah. Nah, itu ya. Jadi menyadari akan masalah ini merupakan satu titik awal dari proses penelitian ilmiah ya. Jadi ketika kita melakukan perumusan masalah, artinya kita sudah fokus pada masalah apa yang ingin kita bahas dan ingin kita pecahkan, kita berikan solusinya ya. Nah, bagaimana menyadari akan masalah? Nah, hidup manusia itu tidak akan pernah lepas dari masalah ya. Selama manusia hidup itu akan mengalami masalah di dalam hidupnya. Masalah itu apa? Ketidaksesuaian antara hal yang diharapkan dengan kenyataan kan gitu. Antara yang dicita-citakan dengan kenyataan, antara yang seharusnya dengan yang ada ya. Kalau dalam bahasa Jerman itu, dalam filsafat itu antara das Sein dengan das Sollen ya. Das Sein itu sesuatu yang ada, sesuatu yang kenyataannya. Sementara das Sollen itu sesuatu yang seharusnya. Ya, misalnya apa? Dalam manajemen ya itu tadi penjualannya ini belum memenuhi apa target yang dicanangkan misalnya kan harus berapa pendapatan perusahaan itu harus berapa miliar gitu. Tapi kenyataannya kok hanya mencapai beberapa ratus juta saja gitu. Wah, berarti itu masalah kan? Nah, bagaimana meningkatkan penjualan itu? Nah, itu upaya untuk apa istilahnya itu mengoptimalkan pengelolaan perusahaan kan ya. Ini produksinya sudah banyak tapi kok pemasarannya agak susah, istilahnya ya kurang laku gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya ya promosinya ditingkatkan kan gitu. Kemudian apa ya, ya metode pemasaran itu diintensifkan lagi ya. Mungkin menembusi wilayah-wilayah pasar yang belum ditembus ya. Mungkin perlu wilayah yang jangkauannya lebih luas ya, seperti itu. Artinya begini ya, masalah itu selalu akan ada ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataan belum sesuai dengan harapan. Itu kita akan menemukan masalah di situ. Itu ya. Nah, ilmu itu datang atau dikembangkan untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang ada. Nah, karena masalah itu akan selalu ada, maka ilmu akan selalu berkembang untuk mengatasi atau memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Seperti itu ya. Ya, saya pikir seperti itu ya. Ada yang lain? Silakan. Ya, di dalam apa namanya? Di dalam ilmu-ilmu yang lain itu juga banyak sekali masalah ya. Kalau di dalam ilmu yang saya geluti ya, ilmu antropologi, itu kebudayaan Indonesia itu secara umum dikategorikan sebagai kebudayaan yang kurang maju ya. Sampai pemerintah ini mengeluarkan undang-undang pemajuan kebudayaan. Nah, itu. Jadi bagaimana kita mau memajukan kebudayaan nasional ini? Itu masalah besar ya, yang dihadapi bangsa ini. Kemudian para pelaku budaya termasuk juga ilmuwan budaya itu disuruh untuk bagaimana kebudayaan Indonesia itu supaya lebih maju gitu. Ya seperti saya sampaikan tadi ya, kalau mau masyarakat mau maju itu ilmunya yang harus dimajukan ya. Ilmunya dulu. Jadi masyarakat ini harus
tingkatkan kecerdasannya, kepandaiannya. Jadi artikulasi kebudayaan itu nanti menjadi artikulasi ilmu yang mereka miliki, itu seperti itu ya. Oke, silakan yang lain. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi atau komentar lagi, saya harap oh ini ada lagi nih dari Imran Konong ya. Ingin bertanya, kebenaran filsafat diperoleh dengan merenungkan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya segala sesuatu baik ada maupun tidak. Apakah ada cara lain untuk memperoleh kebenaran filsafat selain cara tersebut? Ya, jadi kebenaran filsafat itu sekali lagi dia menekankan pada kebenaran koherensi, gitu ya. Jadi kebenaran koherensi itu apa? Kebenaran yang berpegang pada kesesuaian terhadap gagasan-gagasan atau ide-ide atau teori-teori yang dikemukakan sebelumnya. Bagi filsafat itu sudah cukup. Tapi bagi ilmu itu belum cukup. Bagi ilmu dia harus dirujukkan pada fakta. Nah, kenapa filsafat itu disebut sebagai induknya ilmu pengetahuan? Dia mencetuskan ide-ide. Dan tugas dari ilmu yang dilahirkannya itu adalah mengujinya dengan fakta. Faktanya sesuai atau tidak. Seperti itu. Jadi filsafat dan rumpun ilmu yang serumpun dengannya, yaitu ilmu matematika dan ilmu bahasa, itu dia menekankan utamanya pada kebenaran koherensi. Jadi dia hanya mengutamakan pada kesesuaian terhadap gagasan-gagasan dan ide-ide dasar sebelumnya. Nah, tugas selanjutnya itu diserahkan kepada ilmu yang sifatnya lebih spesifik ya. Berarti lebih spesifik, yang sifatnya lebih terapan seperti itu. Misalnya apa? Ilmu-ilmu teknik ya. Ilmu-ilmu teknik itu bergantung pada ilmu-ilmu matematika, ilmu-ilmu fisika yang murni ya. Karena kedua ilmu itu menitik beratkan kepada kebenaran koherensi. Kebenaran pada kesesuaian teori, kebenaran kepada kesesuaian ide dasar sebelumnya. Yang mengujinya itu rumpun ilmu yang berada di bawahnya yang sifatnya lebih terapan. Seperti ilmu, sekali lagi ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu fisika, itu menjadi induk bagi ilmu-ilmu teknik ya, yang dia bergantung pada kebenaran koherensi. Jadi sekali lagi ini hanya merupakan peletakan titik berat atau prioritas ya. Prioritas ilmu-ilmu murni itu lebih pada kebenaran koherensi. Sementara ilmu-ilmu yang terapan lebih pada kebenaran korespondensinya ya. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Ada yang lain, silakan. Yang belum isi absen, silakan diisi dulu absennya. Ya, oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan dan komentar lagi, kurang lebih itu materi yang bisa kami sampaikan. Materi tadi bisa dilihat di Google Drive Classroom ya, yang sudah
Kalau kalian sudah bergabung pada Google Classroom, silakan diklik Drive Google Drive Classroom. Nah, di situ ada materi-materi yang sebagai bahan materi kali ini ya. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya harap semuanya bisa paham dan mengerti ya apa yang sudah disampaikan pada hari ini. Kita akan bertemu di dalam kuliah filsafat ilmu hari Kamis